Ya, kalau menurut saya itu mungkin kalau kan banyaknya sekali terjadi tindakan kekerasan seksual ya atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh ya oknum tadi misalnya tenaga pendidik ya atau misalnya orang tua di sini. Contohnya kalau untuk orang misalnya maaf tadi kita membicarakan tenaga pendidik ya. Ya. Kalau untuk seperti tenaga pendidik mungkin itu adalah tanggung jawab kita semua ya, Betul. kita stakeholder Ya. seperti itu ya, pemangku ini juga dan pemerintahan dan istilahnya pemerintahan termasuk kami ya sebagai penyuluh hukum gitu. Itu kan adanya kalau menurut keterangan dari BAP korban itu karena si oknum ini sering melihat video porno. Oh, itu salah satu. Iya, salah satunya sebab itu ya, salah satu sebab ya yang menstimulus dia melakukan hal tersebut. Ya namanya mungkin sebagai anak, sebagai muridnya ya, apalagi mungkin di sini nih kan oknum misalnya santri misalnya ya. Nah, kan kalau namanya santri kalau sepengetahuan saya ya, ada mandi malam misalnya ya, sholat malam kan ya, doa dan mereka kan pasti tidak akan curiga. Dan biasanya mereka kan namanya santri pasti perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya. Nah, seperti itu terpisah dan mungkin diajarkan seperti itu kan doa-doa terus sholat malam dimandikan mungkin ya seperti itu dan anak tidak menaruh curiga sama sekali. Nah makanya ini kita hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini yaitu untuk memberikan istilahnya sanksi yang tambahan tadi kan, pemberatan sanksi dan sepertiga tadi ya. Dan kalau bisa seperti ini untuk KPPA ya, P3A itu Komisi Perlindungan Anak ya, itu mereka menolak untuk adanya restoratif justice. Untuk anak. Nah karena kan anak-anak mungkin ya, karena ada restoratif justice lah istilahnya mungkin kan ini seksual ya gitu kan. Tapi ya kita sebisa mungkin dan seperti KPPA sendiri ya, mereka menolak untuk adanya restoratif justice untuk istilahnya pelaku. Ya, ini pelakunya pelaku dewasa ya? Iya, pelaku dewasa seperti itu. Dan kalaupun misalnya pelakunya dilakukan oleh anak, nah itu pun ya sebisa mungkin ya kita menolak lah untuk restoratif justice ini. Karena kan mereka itu tunas ya, istilahnya tunas bangsa. Kalau misalnya dia aja sebagai anak sudah seperti itu ya, nah apalagi nanti ke depannya gitu. Dan mungkin ini penambahan sedikit ya, Bang Ali. Dan mungkin tadi kan Bu Pebi sendiri ini membahas tentang undang-undang perkawinan ya. Nah ini kan tentang anak juga kan. Nah mungkin di sini seyogyanya lah janganlah sampai terjadi untuk perkawinan di bawah umur tersebut gitu ya. Perkawinan di bawah umur kan perkawinan yang istilahnya tadi kan usianya 19 tahun boleh menikah ya minimal ya untuk anak ya. Syarat ya. Betul, syarat. Nah, itu kan istilahnya kalau misalnya terjadi perkawinan di bawah umur, nah meskipun di negara kita ini sudah dibantu dengan hadirnya aturan baru kan melalui pasangan yang sudah 19 tahun menikah mungkin karena kondisi tertentu yang mendesak kan. Misalnya maaf nih hamil duluan untuk menutupi aib keluarga ya udah dinikahkan. Nah itu kan ada kan ya dalam undang-undang perkawinan yang terbaru itu karena untuk hal-hal tertentu dibolehkan ya. Bukan undang-undang terbaru, masih undang-undang. Undang-undang 78 ya. 74 maaf ya. 74 itu kan istilahnya yang dibolehkan ya. Karena mungkin tadi ya salah satu menutup aib keluarga gitu kan. Nah ini kan kita udah hadirkan di sini ada undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ya yang sudah hadir untuk perkawinan anak. Nah itu perkawinan anak itu tidak serta-merta hilang, masih tetap saja terjadi. Seperti tadi ada istilahnya pembolehan, istilah yang khusus tadi kan dibolehkan karena salah satunya tadi ya kejadian untuk menutup aib keluarga lah, meskipun usia anak belum cukup ya udahlah boleh gitu kan. Nah itu kan akibatnya kalau misalnya risiko perkawinan anak itu ya itu akan ada ya timbul KDRT gitu kan, dan persoalan finansial ya atau risiko perceraian pun kan tinggi ya. Nah ini tidak terpenuhnya kebutuhan pendidikan anak dan akibatnya ujung-ujungnya nanti korbannya anak kan. Nah mungkin mereka dia stres ya kan, terjadi tingkat perceraian kan sangat tinggi ya. Nah itu ujung-ujungnya korbannya anak. Nah marilah kita istilahnya di sini kita untuk mencegah terjadinya perkawinan anak atau di bawah umur itu yang memang itu tidak akan baik ujungnya.
seperti itu. Kita ya dengan kita mungkin melakukan penyuluhan ya. Betul, ya. Seperti tadi kan dengan hadirnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual aja ya untuk memerangi perkawinan anak, tetap saja ini kan gitu ya. tetap saja terjadi. Bang Ali, tadi bisa boleh boleh, silakan, Bu. Sebenarnya pemerintah juga sudah hadir ya. untuk melindungi tunas bangsa yang melakukan pendidikan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu nomor 30 tahun 2021. Itu melindungi siswa-siswi di lembaga pendidikan. Cuman Feby nambahkan dari Bu Leni tentang pernikahan ya. Nah, ini sebenarnya di Undang-Undang Perkawinan itu ada memang klausul yang memperbolehkan, tapi harus lewat pengadilan. Ya, jadi izin. Ya, Jadi gini prosesnya, orang tuanya meminta permohonan kalau Islam itu ke pengadilan agama bahwa anaknya akan menikah. Itu nanti dari putusan pengadilan itu diambil. Pertama, dilihat gini, psikis anaknya. Misalnya sudah pergaulan bebas. Misalnya nanti imbasnya akan terjadi hamil di luar nikah. Jadi nanti hakimnya memutuskan kenapa kok diperbolehkan untuk dia menikah muda. Misalnya anaknya lagi hamil, takutnya nanti psikis ibunya dan kandungannya. Jadi dilihat dan jadi setelah dikaji ulang oleh pengadilan, maka diputuskan misalnya anak tersebut diperbolehkan menikah. Nah, dengan putusan pengadilan tersebut makanya bukan pengadilannya tapi KUA bisa bukan mengesahkan ya, bisa menikahkan anak tersebut. Iya, atas izin pengadilan yang tadi Feby sebut. Jadi nggak notabene prosesnya singkat, tapi ada proses-proses yang harus dilalui. Untuk bisa melangsungkan pernikahan. Untuk melangsungkan pernikahan di usia dini ya. Karena masalahnya kalau mau pendapat Feby ya, dibanding terjadi zina zina itu ya mending dinikahkan, ya kan? Karena masalahnya kalau kedewasaan, kalau menurut pendapat Feby ya, itu nggak mau tua mau muda, itu dewasa itu bisa diiringi oleh waktu. Nah makanya Feby tanamkan agama, selalu Feby tanamkan agama. Kalau agama tiangnya sudah kokoh, dia tidak akan, anak kita tidak akan melakukan pergaulan bebas dan insya Allah tidak akan melakukan pernikahan muda atau dini. Mungkin itu aja pendapat. Salah satunya penguatan ya, Bu ya. Penguatan tentang agama ya. Agama. Ya, kalau tadi di sekolah peraturan Menteri Pendidikan sudah ada. Ya, sudah ada. Aturan pada dasarnya sudah ada semua, Bu. Sudah ada. Tapi sampai saat ini kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak masih terjadi. Nah, ini kan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini, Bu, yang misalkan ada seorang ibu atau istri yang mengalami kekerasan itu kan boleh nggak memperbolehkan istri itu meminta cerai kepada suaminya ya, karena salah satunya itu tadi kekerasan rumah tangga itu. Ya, boleh. Kenapa? Karena di Undang-Undang Perkawinan, tepatnya di pasal 38 itu putusnya perkawinan bisa 3, karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan, misalnya dia nikah, tapi ada orang tuanya tidak setuju, maka pernikahannya itu bisa digagalkan. Nah, kalau kematian, Bang Ali tahu kan? Kalau perceraian itu di pasal di Undang-Undang Perkawinan di 31 sampai 34 itu ada hak dan kewajiban suami dan istri. Jika suami dan istri misalnya tidak melakukan kewajiban, itu bisa menuntut untuk ke pengadilan minta cerai ataupun kasus KDRT. Ya, Feby jelasin lagi di Undang-Undang Perdata itu diperbolehkan kalau misalnya suami atau istri melakukan zina, keluar dari rumah, ya. Apalagi kalau misalnya ada kasus KDRT, misalnya istri dipukulin suami. Jadi prosesnya begini, proses KDRT-nya masuk ke pengadilan negeri, lalu proses cerainya masuk ke pengadilan agama, jadi beriringan. Ataupun bisa cuman prosesnya ke pengadilan negeri, tapi dia tidak bercerai. Itu keinginan ya. Bisa juga dari putusannya ke pengadilan KDRT-nya masuk ke pengadilan negeri,
hasil putusan dari pengadilan negeri dipakai untuk perceraian ke pengadilan agama. Mungkin seperti itu Bang Ali. Bisa. Terkait dengan pelindungan anak, biasanya kan perceraian itu kan udah anak tuh, anak tuh ya. Ini gimana nih, Bu Leni? Ya, sudah ada anaknya, kemudian istri mengajukan cerai karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ini gimana nih? Karena banyak juga yang pertimbangannya dia berat menghadapi kekerasan rumah tangga, tapi dia juga berat ke anaknya. Ini gimana dari sisi perlindungan anaknya? Ya kalau dari sisi perlindungan anak ya seperti tadi ya, hak-hak anak itu adalah untuk mendapatkan perlindungan seperti itu ya, untuk istilahnya mendapatkan pendidikan yang layak atau istilahnya seperti tadi. Nah ini kan salah satunya kalau misalnya sampai terjadi orang tuanya bercerai misalnya ya. Nah itu pastikan si pondasi anak untuk mendapatkan seperti tadi perlindungan, pendidikan yang layak, kasih sayang ya, itu kan pasti akan istilahnya akan hilang ya. Seperti itu mungkin dan namanya anak pasti kan misalnya kan tetap saja ada dari orang tua ayah ibu meskipun terpisah ya tetap menyayangi, tapi kan itu akan beda dengan istilahnya kalau orang tua itu bersatu gitu kan, dan di dalam istilah di dalam satu rumah. Nah itu istilahnya mengajarkan itu akan berakibat ke psikis juga kan, psikis anak ya, psikis anak itu akan terganggu gitu kan. Kadang-kadang mungkin kita sering mendengar cerita ya Bang Ali ya, katanya anak yang broken home ya istilahnya ya, anak broken home itu nanti kan kedepannya adalah ya seperti mungkin menjadi dia pemberontak lah atau istilahnya troublemaker lah istilahnya, oh itu pantas itu katanya anak broken home ya seperti itu ya. Betul, nah itu kan sering terjadi ya. Nah itu memang itu untuk membangun psikis anak tersebut itu pondasinya itu dari rumah, bukan dari sekolah ya, bukan dari istilahnya pesantren, bukan. Itu rumah itu oleh orang tua sendiri sebagai guru yang paling pertama gitu kan, yang mengajari pondasi, mau itu agama, itu bukan guru agama ya, itu orang tua sendiri pondasinya, mulai dari rumah seperti itu. Misalnya orang tuanya yang memberikan dengan kasih sayang, pelajaran kan di rumah, itu akan berbeda sekali kan terhadap tumbuh kembang si anak tersebut juga seperti itu. Jadi itu sangat sangat diperlukan sekali kalau untuk misalnya orang tua yang istilahnya utuh ya. Nah seperti untuk itu pendidikan istilahnya mental dan psikis anak ya pasti terganggu ya. Betul sekali. Jadi ya diusahakan betul sahabat pembelajar ini untuk mungkin yang sudah berkeluarga ya, untuk tidak melakukan kekerasan apapun dalam rumah tangga ya. Itu jadi untuk sebagai pencegahan tadi Bu Feby menyampaikan ya, pondasi agama dikuatkan untuk salah satu pencegahan tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Baik Bu Leni, Bu Feby, masih ada nggak yang mau disampaikan? Kalau misalnya terkait dengan pembahasannya ya, nanti kalau memang masih ada dibahas. Kalau nggak nanti saya minta ya ada pencerahan lah dari Bu Leni terkait dengan perlindungan anak, dari Bu Feby terkait dengan perkawinannya ini. Baik. Ya mungkin kalau untuk tadi untuk pembahasan mengenai kasus mungkin tadi sudah cukup terjawab ya. Nah kalau misalnya ada yang misalnya sahabat pembelajar masih belum puas, nah bisa datang ke kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN di Cililitan ya. Nah itu bisa datang langsung ke kantor kami untuk melakukan konsultasi hukum langsung, itu dengan gratis, ataupun bisa dibuka di lsc.bphn.go.id itu untuk konsultasi hukum online dan itu pun gratis, hanya tinggal mencantumkan alamat email saja. Nanti akan dijawab oleh penyuluh hukum, nah salah satunya kami dan juga rekan-rekan yang lainnya. Nah mungkin di sini statement closing statement terakhir ya dari saya mungkin di sini, marilah kita mulai mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak. Nah karena kan pencegahan perkawinan ini perlu dimasifkan ya, karena dengan meningkat mungkin kan ini dimasifkan dengan meningkatkan peran serta sekolah-sekolah ya, pemerintahan juga kan, komunitas. Nah itu kan karena ini untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak. Nah terlebih setelah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual lahir ya, itu kan tetap maraknya
tetap saja gitu kan marak terjadi untuk dispensasi perkawinan anak seperti tadi ya salah satunya mungkin ya. Nah marilah kita mencegah untuk mencegah perkawinan karena dispensasi anak tersebut karena kan tidak akan baik ya. Nah juga ini kan perlu aturan ketat kan prakteknya karena anak itu masih harus menjadi atensi yang serius ya seperti itu. Jadi meskipun ada aturan dan gini kan kalau nggak dibarengi dengan penyuluhan ya dari mungkin dari pemerintah dan dari kami itu dan pemantauan tetap saja kan itu bisa dilanggar seperti itu. Mungkin satu lagi ini kalau misalnya terjadi kasus kekerasan kepada anak ya, nah atau kekerasan seksual, nah itu bisa kita bisa lapor ke pihak berwajib atau bisa ke layanan SAPA 129 betul ya secara online. Nah itu hotline-nya ya SAPA 29 itu dari Kementerian PPA Perlindungan Anak betul. Atau ada di WhatsApp-nya mungkin tidak bisa tidak bisa ya. Nah ada juga di WhatsApp-nya silakan itu aja nanti sahabat pembelajar di SAPA 129 untuk hotline. Untuk laporan ya. Betul kalau misalnya ada nih saudara mungkin ya atau tetangga yang misalnya atau temannya yang mengalami kekerasan, kadang-kadang kan kalau anak yang menjadi korban itu tidak akan bicara kepada orang tua ya, tidak akan gitu kan, pasti mungkin dia ada temannya atau apa gitu kan. Nah itu bisa ke hotline di SAPA 129 tersebut gitu. Oke, terima kasih Bu Leni itu sahabat pembelajar. Sekarang kita minta pencerahan dari Bu Feby terkait dengan di kacamata hukum undang-undang perkawinan. Silakan. Terima kasih Bang Ali. Kalau menurut pendapat Baby, si Cile ini udah komplit nih. Sudah ya. Tambah lagi biar tambah lagi biar tambah komplit. Sahabat pembelajar, Baby cuma ingin memberikan masukan ya. Kalau bisa, kalau pernikahan itu dicatat menurut negara. Kenapa? Kenapa harus dicatat? Karena negara akan hadir. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu negara akan melindungi. Nah, jadi untuk sahabat pembelajar itu jangan lupa. Kalau ingin menikah, jangan lupa dicatat. Nah, kalau yang beragama Islam di KUA. Kalau misalnya yang non Muslim di bukan catatan sipil. Catatan sipil catatan sipil. Yang kedua ya, untuk dalam berumah tangga kalau bisa dilandasi dengan agama. Kedua, komunikasi yang baik. Terjadi KDRT itu karena ada kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Anak ke orang tua, orang tua pasangan, misalnya suami ke istri, istri ke suami. Begitu juga dengan pembantu atau mungkin mertua. Nah, yang ketiga, kita harus tanamkan dari awal, Baby selalu menanamkan ke anak-anak. Ada bagian tertentu yang tidak boleh disentuh sama orang lain. Begitu juga sama orang tua, harus izin. Nah, kita tanamkan dari awal, dari dini. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari kekerasan seksual, baik di sekolah, di lingkungan dia bermain, ya, apalagi kalau di rumah. Itu udah kelewatan. Nah, kelewatan ya. Kebablasan gitu ya. Nah, yang keempat, Pepi sering melihat ya, mungkin karena susah atau mungkin kamarnya cuma sedikit, kamarnya cuma 2, anaknya banyak, jadi anaknya digabung. Kondisinya kayak gitu. Kalau bisa, ya kalau anaknya dipisah antara perempuan, laki dengan laki. Jangan sampai digabung. Misalnya sudah SMA digabung. Kakak adik nggak apa-apa, adik kakak nggak apa-apa. Laki dan perempuan digabung jadi satu. Apalagi tadi Cileni nonton film. Ya kan? Belum dulu ya. Kan? Bisa terjadi. Nah, jadi kalau bisa, walaupun rumah kita kecil sepetak atau apa ya, sekamar atau berapa kamar, diusahakan pisah antara lelaki, perempuan harus digabung dengan perempuan, dan tidak boleh digabung anak dengan orang tua. Juga sama. Takutnya ngintip anaknya. Mungkin itu saja ya saran Pepi. Terima kasih. Cukup Bu ya? Cukup. Baik sahabat pembelajar, demikian pembahasan bincang penyuluh hukum kita pada pagi ini terkait dengan kekerasan terhadap anak yang dilihat juga dari kacamata undang-undang perkawinan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Leni dan Bu Feby ini bermanfaat untuk kita semua.
Dan ingat, jika memang masih ada yang belum terjawab, masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung datang ya ke kantor BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional di Cililitan, atau juga bisa melalui konsultasi online ya, di lsc.bphn.go.id. Iya, jadi kalau males ke sana bisa online curhatnya. Oke. Iya. Ada lagi yang sampaikan, Bu? Mungkin cukup. Oke. Baik, sahabat pelajar, kita tutup bincang penyuluh hukum kita pada pagi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.